Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ata wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa 'alamu bi muradihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nan waladhalika minas sayyidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Supardi beserta keluarga besarnya, keluarga besar almarhum Bapak Abdul Qadir, yang mana pada malam hari ini kediamannya, tempatnya kita jadikan taklim dan silaturahim. Mudah-mudahan menjadikan wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tinggal di dalamnya dan buat kita semua. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pengajian Persatuan Malam Rabu Akhina Fillah Bapak Muhammad Jupri. Saya hormati orang tua kita Bapak Ahmad, Bapak Musli, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali talib kita pada malam hari ini dengan baca kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab, mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila juwaji wa zuriyati wa li baitil kiram wa ila mu'alifatil kitab li sayyidina Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa ila al-Fadil Salim bin Sumar al-Khudri taghamanahuma bi ulumihima wa nafa'ana bihima fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Ahmad ibni Athaillah, berkata Syekh Ahmad ibni Athaillah, min alamatil mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati. Iya. Kalau matinya hati orangnya hidup enggak? Hidup. Lebih bahaya. Mendingan hati sekalian. Iya. Daripada hatinya mati, kayak bangkai hidup gitu ya. Berarti mendingan mati sekalian. Tanda-tanda hati mati, yang pertama ada mulhuzni. Ada mulhuzni alama fataka. Adamu ialah tiada merasa, al-huzni sedih, kagak pernah merasa sedih, alama fataka terhadap apa-apa yang telah luput minat ta'ati dari taat ibadahmu. Masya Allah. Itu yang pertama. Tanda hati mati, kagak nyesel, kagak sedih kalau dia tidak melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang nggak sembahyang, dia tenang-tenang saja, wah itu berarti hatinya udah mati. Kalau ada orang 40 hari dia kagak ngaji-ngaji, terus dia tenang-tenang saja, berarti hatinya udah mati. Iya.
Kan Syekh Abdul Qadir Jailani nerangin juga tuh. Jadi kalau ada orang 40 hari hatinya nggak disiram-siram, nggak mendapat siraman rohani selama 40 hari, kagak ngaji-ngaji, sip 2 mulu, sip 2 sebulan itu. Sip 2 ya, bener ya? Sip 2 ya? Iya. Giliran sip 1 juga kata sip 2. Emang kalau yang punya sip-sipan memang kalau jika kagak ngaji udah sip aja. Maaf nih ya, sip 2. Udah biar mana di sip 1. Besok lagi sip 2 lagi. Paling kita jawab sip dah. Bagus gitu. Jadi kalau 40 hari itu hati kita nggak dapat siraman rohani, itu mati hati kita. Matinya karena kenapa? Karena nggak siram. Kalau pohon disiramnya pakai air hujan, so pohon disiram dengan air, dikasih pupuk. Kalau pohon nggak dikasih pupuk, disiram terus, iya nggak berbuah tapi hidup mah hidup begitu. Ya. Hati juga sama. Kalau disiram terus, insya Allah masa ilokan apa? Dari sekian banyak siraman rohani, masa nggak ada satu yang apa yang ngeresep ke badannya? Dari 10 kali disiram masih elokan apa nggak masuk angin gitu ya, pasti ada yang masuk dan yang diterimanya. Maka tanda orang yang hatinya mati adalah kagak sedih, kagak nyesel kalau dia kagak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu berarti orang termasuk orang-orang yang frustasi. Iya. Jadi kalau ada orang yang nggak sembahyang, biasa-biasa aja begitu. Makanya gini, hadis Nabi yang paling standar itu adalah al-haya'u subatu minal iman, bahwa malu itu sebagian daripada iman. Kalau ada orang dia kagak sembahyang, tapi pas begitu azan dia lagi pada nongkrong di pos, tapi pas azan orang pada ke masjid, meskipun dia kagak sembahyang di masjid, dia punya rasa malu, kemudian dia masuk ke dalam rumah, itu masih mending tuh, masih ada sedikit imannya. Iya. Tapi kalau besok terus begitu lama-lama, alah udah nggak apa-apa lah, gua masuk juga nggak sembahyang, di pos juga nggak sembahyang. Nah terus manteng aja di pos begitu, sampai orang pulang masih manteng aja, orang pergi manteng aja, johornya manteng, asarnya manteng, kagak ada perasaan malunya, kagak ada perasaan sedihnya, nggak ada perasaan nyeselnya, berarti udah mati. Berarti kalau kita nemuin kayak gitu, habis sembahyang kita berdiri aja di depan dia tuh, kita sembayangin aja, gue masih hidup, enggak, gue nyemayangin hati lo yang udah mati. Kalau hati udah mati, ya susah ya ngidupinnya. Kalau hati udah kering, kerontang, ya susah untuk memulainya. Hanya kata Imam Syafi'i itu atau Imam Ghazali, hati itu kayak kaca gitu ya. Dosa kita setitik gede apa kecil? Kecil. Tapi ada 10 juta titik nutupin kaca. Iya, nutupin kaca, makanya diusap lagi, ntar ketemu debu lagi, diusap begitu terus. Jangan pernah bosan duduk di majelis ilmi. Karena kenapa? Kalau kita bosan duduk di majelis ilmi, nanti hati kita ketutup sama debu-debu, penyakit-penyakit hati, yang akhirnya kita termasuk orang yang hatinya mati. Wah, serem banget kalau hatinya mati. Udah dibilangin apa aja nggak kena itu. Tuh kalau kita bilang tampang ya, apa ya, tameng gitu ya, dablek lah begitu, dablek pun otak orang apa kebo sih lo kalau gitu ya. Kebo aja digesuh, geser dia, hus, paham. Ini nggak pakai digesuh, diumumin, tapi kagak paham kamu geser. Kalau kebo mah enak dipotong, mahal harga dagingnya. Orang kita potong, yang motong di penjara. Jadi tanda hati mati adalah nggak merasa sedih, kagak merasa nyesel kalau dia kagak ibadah. Iya. Kalau dia maksiat, hatinya tenang-tenang aja. Jadi gini, sholat itu sekali aja kita tinggalin dah. Johor kita tinggalin, besok johor lagi kita tinggalin, besok johor lagi. Sekian waktu kita meninggalkan johor terus, terasa lama-lama menjadinya nyaman tuh. Lah, ternyata sembahyang sama nggak sembahyang begini-begini aja. Udah tuh, jangan dikira tuh nggak ngembet yang ke lainnya.
Besok selama seminggu Johor dia tinggalin, kira-kira asar ngikutin gak ntar tuh? Ngikut, ngerembet aja lagi asar, ngerembet aja lantas maghrib, ngerembet aja lantas 5 hari kagak sembayang. Sembayangnya cuman Dul Fitri sama Dul Adha. Iya gitu. Ada sembayang sunnah dibela-belain. Tapi sembayang wajib ditinggalin. Coba itu ya. Datang paling duluan. Yang rajin ke masjid mah adanya di belakang pintu, yang kagak pernah ke masjid sembahyang Idul Fitri di sop depan. Ya orang jamaah nggak sembahyang subuh cuma sembahyang sunnah, gitu ya. Yang sembahyang wajibnya aja nggak pikirin, yang penting sembahyang Idul Fitri. Makanya kalau kita sedih banget kalau ada orang yang merasa tenang-tenang aja kalau nggak sholat itu wah luar biasa. Merasa tenang-tenang saja kalau nggak ada giliran ngajinya, wah itu luar biasa. Jadi kalau enggak saya mah sembahyang sih, ngaji mah nggak ada, biarin ngaji mah nggak usah. Yang penting saya sembahyang, nggak bisa. Ya ngaji itu afdhalu minas sholat. Ngaji itu lebih utama daripada sembahyang. Daripada sholat tuh ngaji lebih utama. Artinya mempelajari ilmu tentang sholat jauh lebih utama daripada sholat yang kagak pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkun nadami, dan meninggalkan rasa menyesal alama fa'al tahu terhadap apa yang telah engkau perbuat, min wujudil zillati, dari lalainya kesalahan dosanya. Agak nyesel berbuat dosa, itu berarti hati tandanya udah mati. Ya Allah, udah 2 minggu kagak ngaji, itu masih mending tuh, berarti masih hidup. Ya Allah, udah 6 bulan gak ngaji, berarti lagi sakratul maut tuh hatinya. Udah 6 bulan. Ya Allah, mau ngaji penutupan, tanggung dah ntar aja habis lebaran. Ya setahun modal hatinya. Ntar buat gerakinnya lagi berat, susah gitu ya. Susah, berat gitu ya. Jadi ya dijaga hati kita jangan sampai mati. Kalau orang udah nggak punya rasa menyesal terhadap perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, terhadap kesalahan-kesalahan dia lakukan, itu berarti hatinya udah mati. Saya pengen mengaji, berarti masih hidup hatinya. Besok kali ya. Jadi kalau kita ngaji nih punya kewajiban kita ya buat ngajak. Iya, buat ngajak ya, entah anak, ya entah tetangga, ya entah temen, buat kewajiban buat ngajak itu. Iya. Karena kenapa? Karena punya kewajiban tiap individu itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang di antara kamu untuk bil hikmah, ya dengan kita ngaji dengan hikmah. Perkara mau atau kagak mau mah ya urusan dia. Tapi kayak kita ngaji nih. Kita ngaji nih, mau dapet kek mau kagak kek, itu mau urusan Gusti Allah. Yang penting ngaji. Biar kata pules di pengajian masih mendingan daripada pules di rumah. Kan begitu ya. Sama tuh kalau kita ngajak, sama kaidahnya sama. Kita ngajak, dia berangkat syukur, kagak berangkat udah, yang penting kita udah ngajak. Udah gugur kewajiban kita. Makanya saya tanya nih ya, kalau kita ada ngajak temen nih, ngajak temen ngaji, dia mau ngaji, seneng gak kita yang ngajak? Masya Allah. Kali dikasih rokok 2 bungkus sama temen kita, kagak ya? Karena harapannya apa? Yaitu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ngajak orang berbuat baik. Wah seneng banget itu. Makanya kadang-kadang suka kebalik tuh, ada orang ngajak temen yang ngaji, kemudian yang diajak mah rajin banget ngajinya, yang ngajak pensiun. Apa kata dia? Saya mau tetap dapat kebaikan. Iya, kayak MLM gitu, multi-level marketing. Bagian gitu ya. Nah kalau begitu semuanya, waduh, bisa berabe. Calo surga. Aduh, makelar surga begitu ya. Jadi ya punya kewajiban buat kita masing-masing buat ngajak gitu ya. Kepedulian kita terhadap orang lain itu menandakan kita sebagai orang yang beriman dan percaya bahwa sejatinya mengajak orang kebaikan itu menjadi kewajiban. Mau diajak mau atau tidak mau, terlepas daripada itu.
Kita main kuat-kuatan aja, lo atau gua yang ngalah kan gitu. Ajak terus mas, ajak terus, ajak begitu, ayo iya, ayo iya, sampai dia yang nyerah, ayo dah gue ikut aja dah. Ini baru, tapi nggak terpaksa kan, terpaksa biarin, terpaksa juga ayo berangkat aja. Emang ngaji mah kudu dipaksa kalau, iya harus. Wah ngaji gak ikhlas banget nih. Lah emang orang ngaji pertamanya ikhlas kan kagak. Ya, ngaji pertamanya ikhlas bisa jadi buntutnya kagak, biasanya pulang 9:30, gurunya ngajarin sampai jam 10 seperempat. Kan dari seperempat jamnya lagi kagak ikhlas itu. Tapi kan mau kagak mau aja duduk aja, orang gurunya belum selesai ngajar. Ya kalau gurunya selon terus sampai 10:30 tuh, paling gerutu aja. Iya makanya yang apa ya? Tarkul ada begitu. Jadi ya kebiasaannya jam berapa nih? Moodnya kita ngaji, udah jangan lebih. Kecuali emang lagi enak begitu lagi ngobrol kan gitu ya, kita lebihin bagaimana nih ya, terus Pak Ustaz udah di jam 12 terus kayak pamilis diterusin aja, jam belum masih lewat aja. Emang biasanya 1 jam yang moodnya kita 1 jam bener ya, jangankan ya saya juga ngaji kalau mulai jam 11:30 mulai itu jam 12:30 udah selesai, terus guru ngelewatin dikit itu udah awang-awangan. Padahal kita ngaji udah hampir 40 tahun lebih begitu, awang-awangan aja udah. Padahal kita di dalam rumah nggak di atas awang ngajinya, kagak udah awang-awangan aja udah. Iya, udah kagak pulpen udah kagak dipegang pulpen. Iya, udah berarti guru paham nih, udah malas nih. Emang waktunya moodnya kita 60 menit. Tapi kalau dikurangin, pada sewa atau pada senang? Senang. Padahal mau cepet amat lagi enak-enakan yang ngaji. Nah itu malah lagu lama casing baru itu mau dirilis gitu ya. Jadi nggak punya nyesel, hatinya kagak nyesel kalau dia melakukan satu perbuatan dosa atau kesalahan, kagak nyesel sama sekali. Masya Allah, itu orang berarti hatinya udah mati. Iya. Berarti kalau orang hatinya mati ya bangkai berjalan. Karena kenapa? Ya bangkai kan nggak sembahyang, bangkai kan kagak ngaji kan gitu ya. Makanya orang yang seperti itu berjalan di atas muka bumi ini, ya Allah kagak ridho kan begitu ya. Dia kasih bumi diinjak-injak buat cuman maksiat doang, nyesel kagak. Dikasih bumi dan fasilitas lainnya malah kagak pernah melakukan ibadah gitu ya. Padahal kita diciptakan oleh Allah tujuannya satu, kita diciptain buat apa? Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Wah, udah hafal semua tuh. Ya, luar biasa. Wa qala aidon, dan berkata lagi siapa Ahmad bin Athaillah Al-Hajanu, merasa prihatin, merasa sedih ala faqdani, atas kehilangan atau ati berbagai taat ibadah, fil hali pada saat itu juga, ma'a adamin nuhudi, serta tidak mau bangkit, ma'a adamin nuhudi, serta tidak mau bangkit melakukan taat, yakni al irtifai, tidak bangkit, ilaiha melakukan taat, bil mustaqbali pada zaman yang akan datang, min alamatin, yang demikian itu setengah dari tanda-tanda al-igtirari, tertipu oleh kehidupan dunia. Ditambahin lagi sama Imam Syekh Ahmad bin Athaillah, orang yang merasa prihatin atas kehilangan ketaatan gitu ya, pada saat itu juga serta tidak mau bangkit melakukan ketaatan. Jadi gini, ada orang dia kagak ngaji ya, ya Allah maaf ya, aduh iya masuk saya nyesel banget nggak ngaji ya Allah, nggak ngaji nih ya, pengen banget pernah ngaji, pengen, ya udahlah emang udah kagak ngaji, malam Rabu besok ya, malam Rabu besok kagak ngaji lagi. Berarti kan tuh orang kagak sedih, dia kagak melaksanakan ketaatan, kagak sedih dia tidak melaksanakan ketaatan, dia kagak sedih karena dia tidak mengaji, tetapi dia merasa sedih, dia sedih kagak ngaji, dia sedih kagak sholat, tapi dia nggak pengen bangkit untuk mengganti yang kemarin kagak taat, dikasih waktu ke depan untuk
taat. Kan banyak sekarang begitu hidup basa-basi tuh. Tahu, pengen banget Bang Haji, masuk, pengen banget kalau ada kesempatan, insya Allah dah, insya Allah. Malam Rabu besok dah, insya Allah. Itu mengarah pertanyaan besoknya nggak terlalu banyak tuh di situ lagi ngobrol. Jadi langsung ditenggal aja daripada guru nanyanya kebanyakan nih. Langsung aja kasih kabar guru yang baik. Insya Allah dah, besok kalau ada sehat dan waktu badan, saya ngaji dah Bang Haji, insya Allah. Kemarin mau itu masya Allah nyesel banget, saya pengen banget Bang Haji itu pengen tuh. Rabu besok hujan. Ya iya. Ya Bang Haji hujan. Ya udah yang hujan kali dah. Besok lah, ya Allah Bang Haji saya harapin hujan, kagak hujan. Saya kagak ngaji, saya pengen ngajinya kalau kodok bener orang gitu dah. Iya, karena kenapa nyesel cuman nggak mau bangkit. Yang namanya nyesel itu adalah ketika kita bangkit untuk merubah daripada kemaksiatan, merubah daripada perlakuan maksiat fil mustakbali ke zaman yang akan datang di waktu yang akan datang. Untuk apa? Untuk merubah. Tapi kalau kagak rubah, ya begitu doang, sedih mah sedih, besok kagak ngaji. Sedih mah sedih, tapi besok dosa lagi. Sedih mah sedih, tapi ngelakuin lagi. Itu namanya igtiror. Orang itu tertipu oleh kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Imam Ahmad bin Athaillah, tanda-tanda hati mati. Kita pelajarin. Ya, berarti kalau kita nggak ada yang kayak begini ya, berarti insya Allah hati kita masih hidup. Iya, masih dengerin orang, masih dengerin pendapatnya, nggak egois. Kan kalau udah mati kan artinya nggak dengerin pendapat orang. Kalau egois kan artinya udah mati, nggak dengerin. Pokoknya omongan gua aja lo dengerin, gitu ya. Ikutin gua, kagak mau dia ngikutin orang. Nah, kalau orang mati kan begitu. Kalau orang mati kagak mau ngikutin kita, maunya kita ngikutin. Iya. Kuburan udah digaliin, papan udah dibeliin, kain kapan udah dimandi rapi semua, udah jalan ke kuburan, kagak mau. Udah dah, ayo taikin ke kurung batang, ditaikin ke kurung batang, tetap aja minta diturunin juga, kolokan banget. Berarti syarat matinya belum cukup. Nah, kenapa? Ya mati gitu ya. Sama yang orang hatinya mati begitu, diajak tetap kagak mau, diajak anjing nggak mau, diajak taat nggak mau, diajak kebaikan kagak mau. Ya udah, begitu mah dibawain keranda aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini suatu faedah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, mahabbatullahi ala asaroti ma'anin, mencintai Allah itu ada 10 makna. Mahabbah min jihadil abdi, dari jihad hambanya atau dari jalan hambanya. Jadi cara mencintai Allah itu ada 10 ya. Ahaduha yang pertama, kalau kita mencintai Allah, ayat takidah, ialah ia harus beritikad, ia harus yakin anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mahmudun, itu adalah zat yang terpuji, min kulli wajhin, dari setiap arah, wa bikulli sifatin, dan pada setiap sifat, min sifatihi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kalau emang orang cinta kepada Allah, yang pertama dia harus yakin, seyakin-yakinnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha terpuji dari semua aspek, dari semua arah, dari semua sifat-sifat. Hanya Allah lah yang maha terpuji. Iya, kita harus yakin tuh, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dari mana aja, Allah tetap maha terpuji. Kalau kita kan sama manusia, kadang satu sisi kita dia puji, di sisi lain kita nggak puji. Oh dia nih orangnya enak, dermawan. Di sisi lain kalau kentut mau wow naudzubillah. Nah, ada sisi lainnya kita nggak suka sama dia. Iya.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala min kulli wajhin, dari semua arah, gitu ya. Dari semua arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, Allah Subhanahu wa taala pantas dan yakin buat kita untuk menjadi zat yang pantas, menjadi yang terpuji dan maha terpuji. Dan dari semua sifat-sifatnya, min sifatihi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Ada 20, ada sifat jaiz, ada sifat ma'ani, kan gitu. Nanti terbagi lagi dari itu tuh yang 20 itu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul ilhawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam, qadiron, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Kalau nggak diiringin kayak suara nyanyi. Ada sifat jaidnya, ada sifat wajibnya, ada sifat mustahilnya, ada sifat muhalnya. Itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan sifat 20 aqaid itu. Jadi harus yakin kita itikad Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Jangan memuji yang lainnya, karena hamba itu tidak layak dipuji. Yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak pantas untuk dipuji. Yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang khalik, kan gitu. Saniha. Jadi kalau orang cinta kepada Allah, cara-caranya, tanda-tandanya itu dia nggak pernah menemukan kekurangan. Yang ada pujian aja kepada orang yang dia cintainya, atau Allah ya sebagai zat yang dia cintainya. Kayak kita dulu pacaran sama bini kita, sebelum jadi pacar, kayaknya pacar kita dulu nggak pernah kita lihat kekurangannya dah. Sempurna aja. Dia atau aja habis makan kayaknya merdu banget, merdu. Masya Allah, merdu banget atau yang merdu gitu ya. Karena apa? Mahabbah. Nggak pernah marah. Masya Allah, kita lagi makan bakso nggak demen pedes, dituangin sambal sama dia. Padahal kita nggak demen pedes, kita makan sampai di rumah kita panas dalam, enak banget itu, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Karena Pak mahabbah, karena cinta, dari semua sisi nggak ada kekurangannya, dari semua segi nggak ada kekurangannya. Pakaian yang dia pakai nggak pernah nggak pantas, pantas mulu. Kancingnya pantas matching sama bajunya. Kadang baju hitam, kancingnya putih, enak gitu. Semuanya enak dilihat begitu, karena mahabbah, karena cinta kita sama bini kita. Kemudian ya saniha, yang keduanya, tanda seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat takidah. Ia harus beritikad, ia harus yakin annahu muhsinun, bahwasanya Allah itu berbuat baik ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, mun'imun, serta Allah memberikan nikmat, mutafaddilun, lagi memberi karunia alaihim, terhadap mereka. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwasanya Allah nggak pernah jahat sama kita. Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Allah selalu memberikan nikmat kepada hambanya. Allah selalu memberikan karunia kepada hambanya. Sehingga apa? Kita nggak pernah marah, kita nggak pernah benci, dan nggak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap takdir yang terjadi pada diri kita, karena kita cinta. Lagi pacaran nih, penter banget, naik motor, hujan, itu kan takdir, hujan tuh. Iya. Apa kata lakinya, nih mampir, jangan bang, terusin aja, justru ini biar tambah romantis. Oh, justru ini biar tambah romantis, tengah hujan-hujan kita berjalan, jalan ini bang, kita ingat bang, sepanjang jalan kenangan. Iya. Karena kenapa? Ya karena dia melihatnya apa? Yaitu selalu nggak ada kebaikan yang diberikan oleh orang yang dia cintainya. Padahal itu kagak enak hujan, tapi dia anggap karena emang dia cinta, mahabbah, ya jadi resep aja udah begitu. Jadi kalau mahabbah kepada Allah nggak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
Karena kenapa? Kita harus yakin Allah selalu berbuat baik kepada kita. Meskipun pada prinsipnya kadang-kadang secara lahiriah, secara johir sepertinya menurut kita nggak baik buat kita. Kayak kita dikasih Allah itu sakit, secara johir nggak enak buat kita. Tapi secara batiniah ada pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Kemarin saya nganterin berobat, itu ada ibu-ibu muda, dia stroke, bukan stroke sih. Jadi Pak, dia ketemu ngobrol, apa mulanya ini, kata saya, kan masih muda banget ini Pak. Ini Pak, kata dia mandi itu langsung guyur kepala. Itu jangan ya. Jadi kalau mandi itu jangan langsung guyur kepala, saraf itu tegang. Jadi kalau mandi itu dari mulai jari kita, kaki, terus naik ke betis, siramin pelan-pelan terus, sehingga suhu badan kita itu naik, bisa ngimbangin, bisa beradaptasi terus sampai kepala. Dia kagak, mandi langsung kepala, set, bangun tidur udah nggak bisa diangkat sebelah kanan, udah nggak setruk, ngomong mau lancar dia, cuman kakinya sama kanannya kagak. Beberapa lama, udah mau hampir 2 tahun. Kan kita nanya, Empo tapi kayak ini banget, biasa aja. Saya udah tabah, udah nerima saya. Bahkan Allah begini, saya alhamdulillah. Wah luar biasa. Emang ada kebaikan dari takdir ini? Alhamdulillah, saya udah setahun puasa Daud. Coba kalau saya sehat, dah buru-buru puasa Daud. Wah bener tuh ya. Maka jangan nunggu semper dulu. Mending niat dulu dah. Iya bener, niat aja dulu sekarang. Enggak Senin Kamis ya, Yaumul Bait lah, 3 hari pertengahan bulan gitu ya. Ternyata begitu, ternyata Allah baik, pengen menjadikan hambanya nih taat, pengen menjadikan hambanya rajin ibadah puasa Daud itu ya kudu kayak begitu. Oh kalau nggak sakit po, lo nggak bakal kayaknya dah, nggak kepikiran di otak saya buat puasa Daud. Tapi sekarang masa Allah, saya nyaman, nggak pakai sahur, nggak, udah aman terus. Saya juga merasa sehat, cuman kaki aja nih kanan sama kiri, saya nggak merasa sakit. Ini merasa fungsinya diberhentikan dulu sama Gusti Allah. Itu 2 tahunnya, setahun sih dia memang masih labil begitu ya. Tahun berikutnya ketemu, mungkin ada yang mengingatkan dia puasa Daud, itu alhamdulillah. Jadi secara johir kita pandang mungkin gak enak, tapi secara batiniahnya ada kebaikan ibadah yang lebih meningkat lagi ketimbang dia waktu sehat. Orang kayak gitu masih bisa ngucapin alhamdulillah, mulut saya masih bisa ngomong, cuman tangan sama kaki masih bisa alhamdulillah. Masa kita yang semuanya masih bagus sama alhamdulillah berat, mudu semper dulu kiri kanan baru bilang alhamdulillah. Iya, harusnya kita banyak belajar dari orang-orang yang udah ngomongnya udah terbata-bata tapi bisa alhamdulillah. Ya Allah, kita harus yakin Allah itu selalu berbuat baik sama kita. Allah baik banget sama kita, kan begitu ya. Masih dikasih jalan, masih dikasih nikmat, masih diberikan karunia. Allahu Akbar. Biar kata kita mah balikinnya ke Allah ya nggak setimpal gitu. Kita ngasih ceban misalkan begitu, Gusti Allah ngasih ke kitanya lebih daripada 10 miliar. Bangun tidur, padahal kita kagak sembahyang subuh, tapi bangun tidur Allah masih bangunin. Dan Allah masih bisa mata kita ngelihat, mulut kita ngomong, kaki kita bergerak semua. Itu padahal tadi kita kagak sembahyang subuh. Sedangkan kita jadi musuh Allah pada saat itu, nggak sholat subuh kan jadi musuh Allah. Kenapa musuhnya? Nggak ngetaat sama Allah kan jadi musuhnya Allah. Tapi Allah tetap baik sama kita. Sayang lagi. Sayang sama kita. Udah kagak sembahyang, jangan ojek, rezekinya tetap dapat. Coba kalau Allah yang kagak sembahyang nggak dikasih rezeki, pada mangkal dari jam 8 sampai jam 4 kagak pada panggil-panggilan. Enggak sembahyang subuh ya. Iya, wah ketahuan dah tuh. Ini mah kadang-kadang yang enggak sembahyang subuh bolak-balik, rajin banget. Kebanyakan dia dapatnya. Kalau ada orang yang kagak sembahyang subuh, yang enggak sembahyang 5 waktu, tapi getol banget tarikannya banyakan dia, itu dia bukan lagi dikasih rezeki, tapi lagi di istidraj. Dia tuh lagi diuji sama Gusti Allah. Dengan semakin banyak rezekinya bukan semakin dikit siksanya, dari semakin banyak. Iya. Lupa mulu. Lupa akhirnya.
biarin aja, kita yang toa kita, iya emang lagi diuji juga, emang hidup mau ujian, iya baru banget mau jadi orang bener, ya Allah udah dihantam ujian, ya begitu deh. Mendingan gua kagak bener aja dah, ya salah. Salah lagi ya. Jadi kita harus yakin Allah punya sifat muhsinun ila abdihi, selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya dan selalu memberikan nikmat kepada hambanya dan selalu memberikan karunia kepada hambanya terhadap hamba-hambanya, meskipun hamba-hambanya bayangnya belentang-belentong, meskipun tidak maksimal ibadahnya, tapi masih Allah kasih kebaikan buat kita gitu ya. Makanya saya bilang itu kita ngasih istilahnya goceng sodako kepada Allah, yang padahal sodako itu kembalinya kepada diri kita, enggak ke Allah, kagak, Allah mah kaya. Jadi kita sodakoh buat kita, Allah lipat gandakan 100 kali dari apa yang kita sodakohin, kan begitu ya. Kemudian juga Allah bahkan berikan nikmat kepada kita yang kembalinya ke kita juga, kan begitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, jangan bilang wah Allah nggak sayang sama gue ini. Emang apa? Gua mulu yang diuji. Kayaknya Allah kenalnya sama gua doang kali ya. Gua mulu yang diuji kan gitu ya. Jangan, justru kalau kita diuji berarti Allah kenal dengan kita dan Allah sayang dengan kita. Guru sayang sama muridnya bukan berarti nggak pakai ujian semester. Karena sayang sama muridnya ada ujian semester. Sehingga apa? Guru bisa menilai, oh ini dia matematikanya jeblok nih, kurang bagus nih. Dia bagusnya di fikih, oh dia bagusnya di PPKN, oh dia bagusnya di biologi. Itu bisa kelihatan dengan semesteran. Hambanya Allah juga bisa kelihatan begitu. Ada yang orang diuji dengan kekayaan, dia jadi soleh. Ada yang uji dengan kemiskinan, dia jadi nggak soleh. Tipenya banyak macam-macam tuh ya. Ada yang sabar banget ngadepin bininya, tapi kalau giran ngadepin anak kagak sabar. Ada yang kalau diomelin bininya diem aja, diomelin bininya. Giran sama anak salah sedikit udah ngomelin anak mulu. Emang apa begitu? Nggak ada balas dendamnya, mau ngomelin bini kagak berani, biarin anak aja ngomelin. Jelek sama sasaran anak. Iya kan gitu ya. Ada gitu ya. Oh, jadi nggak ada yang nggak baik, semuanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah memberikan nikmat kepada hambanya dan memberikan karunia kepada hambanya, meskipun kadang-kadang hambanya itu tidak berbuat baik kepada Allah. Ini kita harus yakin ya. Jadi kalau apapun kondisinya ya kembali ke atas tuh memuji tuh ya. Enak-enak panas tak tahu hujan, jangan salahin. Emang kagak tahu apa, sewa lagi di bawah pakai hujan. Itu hebatnya tuh nyalain Tuhan itu. Iya, alhamdulillah hujan Bu, kita minggir dulu ya gitu. Atau mungkin emang kita lagi susah begitu, lagi butuh banget duit, tahu-tahu biasanya lancar banget lempengan ini, mudah-mudahan lancarnya kayak kemarin, emang lagi butuh banget duit, lempengan kita lagi butuh banget, orang udah ada satu-satu acan orang yang datang ke kita. Nah bagaimana ini, berarti kita lagi diuji. Sesungguhnya Allah lagi berbuat baik sama kita. Kalau lu dikasih kerjaan mulu, kesian capek. Ini kita nih doanya sehat sepanjang hari, setahun penuh kita nggak sakit-sakit, masya Allah. Nggak enak, nggak ada ngasuhnya. Klinik berlian nggak tutup. Ada pasien. Sepi banget, sehat semua kan begitu ya. Akhirnya kita sakit, kita bisa kenal suster, kita bisa kenal dokter, kita bisa ditanya sama dokter, jadi ngobrol sama dokter. Kalau kagak sakit, coba ke klinik berlian. Apa yang dirasa? Enggak apa, saya baik-baik aja. Lah ngapain kemana? Pengen ngobrol aja sama dokter. Kagak juga gitu ya. Masih ada itu kebaikan. Meskipun kita sakit, artinya tetap berbuat baik. Dengan kita bayar dokter, dokter punya anak, punya istri, akhirnya dapat rezeki dengan wasilah kita sakit. Kan kalau kita terima jadi kebaikan juga. Bapak 150, alhamdulillah, keluarin aja. Pakai BPJS enggak lah, BPJS mah nggak bayar, ini aja yang bayar aja. Emang kagak ada. Iya, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai yang kedua. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf dan minta ridhonya. Yang pertama saya minta maaf
Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, bikin tersinggung dan bikin ada perasaan menyayat hati, tapi jujur tidak ada niat untuk menyakiti, tapi sama-sama untuk memperbaiki di bengkel rohani ini. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin kagak nih? Alhamdulillah. Kalau kagak maaf kita ngaji terus nih, apa aja minta maaf dah. Gue maafin aja udah malam banget, bang pulang-pulang gue maafin aja dah. Karena insya Allah nanti Jumat malam Sabtu saya akan berangkat ke Tanah Suci beserta keluarga dan orang tua dan jamaah kurang lebih 31. Mohon doanya Bapak ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari pergi sampai pulangnya dalam keadaan sehat walafiat. Doain juga anak saya yang kecil yang mau berangkat, saking ketembennya kali ya, saking girangnya ya, lagi kurang enak badan dia, lagi panas, baru pulang tadi dari dokter. Mohon mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta keikhlasannya untuk baca umul kitab suratul Fatihah ya. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biniyatul qabulan maqulatan mamisul fi safarina. Makatul mukarramah wal madinatul mukarramah hati wassalamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian mau ziarah ke pengarang kitab nih, Syekh Nawawi Al-Bantani, minta ridhonya saya pelajarin, kita pelajarin kitabnya di pengajian malam Rebo, pengajian malam Sabtu, pengajian malam Jumat. Ini saya pinatun aja nih, udah ada yang sampai 5 tahun belum hatam gitu ya. Itu yang ngajinya seminggu sekali tuh 5 tahun belum hatam. Kalau kita ngajinya sebulan sekali, mudah-mudahan sampai 5 tahun 20 tahun belum hatam. Tapi berarti mudah-mudahan kita sehat panjang umur terus ya. Iya begitu. Bukan mau rajin, emang kita malas-malasin biar supaya umur kita panjang gitu. Ya, kalian minta ridhonya ke sono karena kitabnya kita pelajari, dan insya Allah saya sampaikan salam dari jamaah bapak-bapak semua dari pengajian persaudaraan malam Rebo. Insya Allah saya sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada salam dari pengajian malam Rebo, salam kangen, salam rindu. Mereka teman-teman rindu semua, cuman sebatas rindu, nggak bisa ngajakin kemana berhubung ongkos saya yang cukup titip salam aja. Ongkos jalan mah ada, cuman baru sampai bandara doang. Ya. Insya Allah disampaikan salamnya. Karena kan kalau kita ziarah ke Nabi, manzaroni ba'da mamati pakan nama zaroni fil hayati. Kalau kita ziarah ke Nabi, meskipun nabinya udah nggak ada, berdiri di depan makamnya, itu sama aja kita ziarah ke Nabi, nabinya masih ada, masih. Itu saja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, ke Madinah dan ke Makkatul Mukarramah. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Mohon doanya tadi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.